Abu Bakar sangat gelisah waktu itu. Ya, gimana jadinya kalau sampai Rasul tertangkap? Kegelisahan Abu Bakar ini diketahui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan zikir di dalam hati. Wazkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Sebut nama Tuhanmu melalui hatimu dengan rasa rendah diri, rasa takut kepada Allah tanpa bersuara, cukup di hati saja. Bil ghudwi wal asal, pagi, sore, siang, malam, sehat, sakit, lapang, sempit, di mana saja, kapan saja. Wala takum minal ghafilin, kamu jangan sampai lalai. Ini yang diajarkan Rasul kepada Sayyidina Abu Bakar, zikir di dalam hati. Nah, sudah banyak lagi Bapak Ibu ya dasar hukumnya, dalilnya kalau mencari dalil itu. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan nggak ada hadisnya, tanda nggak mengerti ya. Ya. Kalau mau dicari hadisnya banyak sekali, menyuruh kita untuk berzikir dengan kalimat la ilaha illallah. Itu yang pertama. Jelas itu perintah Rasul. Jadi kita berzikir dengan kalimat la ilaha illallah dalam bilangan yang banyak, itu merupakan pelaksanaan dari ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kalau percaya kepada Rasul Pak, salah satu ajaran beliau itu banyak-banyak zikir la ilaha illallah. Itu ajaran Rasul. Jadi kalau ada yang anti zikir la ilaha illallah berarti tidak percaya sama Rasul. Rusak imannya, akidahnya rusak. Walaupun tunggang tunggi sholatnya, tapi kalau nggak percaya sama Rasul SAW, nggak rusak akidah. Ada persoalan malas yang mau ngamalkan kalimat, tapi kalau sudah nggak percaya, kalau sudah membid'ahkan, nah itu sudah rusak iman. Ya. Jadi nggak usah ragu-ragu Bapak Ibu. Ya. Orang lain nggak mau mengamalkan, silakan saja. Ya, sebab kita ini masing-masing bertanggung jawab kepada Allah terhadap diri kita. Nah, jadi kita masing-masing mempertanggungjawabkan diri kita kepada Allah. Allah tidak minta kepada kita untuk mempertanggungjawabkan diri orang lain, enggak. Yang diminta oleh Allah itu adalah pertanggungan jawab terhadap diri kita sendiri. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Masing-masing kamu adalah pemimpin dan kamu akan diminta pertanggungan jawab dari apa yang kamu pimpin. Ya. Itu Bapak Ibu yang saya hormati tentang zikir jahar dengan kalimat la ilaha illallah. Maka ini jelas dasar. Yang kedua, zikir dalam hati. Zikir dalam hati disebut zikir khafi. Pertama kali diajarkan Rasul kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ketika Rasul SAW bersama Abu Bakar akan hijrah ke Madinah, ya, ketika beliau berdua berada di Gua Sur, gitu ya, kan pagi-pagi itu berkeliaran. Ya, Rasul akan dibunuh. Ditunggu sampai larut malam nggak keluar. Rasul SAW menyuruh Sayyidina Ali karamallahu wajah itu tidur di tempat tidurnya Rasul. Nah, lalu kemudian orang kafir Quraisy kan sudah mengepung rumah Nabi. Begitu dilihat masih tidur, tunggu dulu. Dilihat lagi masih tidur. Padahal tadi kan Rasul jauh Sayyidina Ali yang tidur di situ. Tengah malam itu Rasul keluar. Nah, di saat Rasul keluar, orang kafir itu pada tertidur semua. Jadi mereka nggak tahu kalau Rasul sudah keluar rumah. Malam itu juga Rasul pergi ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq dan beliau berdua langsung menuju ke Gua Sur.
Nah, di pintu gua itu ya, begitu beliau berdua masuk ke dalam gua, ketika gua Sur itu, datang labah-labah bikin sarang di pintu gua itu. Langsung selesai. Pagi itu langsung labah-labah bikin sarang di situ. Datang pula burung merpati bikin sarang, langsung nelor di ngeram di sana. Pas di tengah-tengah pintu gua. Ya. Jadi pagi-pagi itu kan diumumkan sama pimpinan kafir Quraisy, siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati akan dikasih hadiah 100 ekor unta. Akhirnya berkeliaranlah mereka mencari sampai mereka naik ke bukit Sur itu. Mereka lihat itu pintu gua, tapi mereka nggak percaya kalau ada orang yang di dalam. Kenapa? Karena sarang laba-laba nggak satu pun yang putus, dan burung merpati bertelur atau ngeram di tengah-tengah pintu itu. Jadi kalau pagi-pagi ini ada orang yang masuk, pasti sarang laba-laba itu sudah pada putus-putus, gitu. Dan burung merpati tentu sudah terbang. Nah, itulah hebatnya burung merpati itu langsung bikin sarang, ngelor di situ, labah-labah langsung bikin sarang, nutupnya. Orang lalu lalang di depan pintu gua itu, bawa pentungan, bawa pedang, bawa golok, gitu. Ya. Rasul bersama Abu Bakar di dalam gua itu. Dari luar, dari dalam kelihatan betul orang banyak di luar. Abu Bakar sangat gelisah waktu itu. Ya, gimana jadinya kalau sampai Rasul tertangkap? Kegelisahan Abu Bakar ini diketahui oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan zikir di dalam hati. Wazkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Sebut nama Tuhanmu melalui hatimu dengan rasa rendah diri, rasa takut kepada Allah tanpa bersuara, cukup di hati saja. Bil ghudwi wal asal, pagi, sore, siang, malam, sehat, sakit, lapang, sempit, di mana saja, kapan saja. Wala takum minal ghafilin, kamu jangan sampai lalai. Ini yang diajarkan Rasul kepada Sayyidina Abu Bakar, zikir di dalam hati. Nah, sudah dua. Yang pertama, zikir dengan la ilaha illallah, diucap dengan lisan, diajarkan Rasul kepada Sayyidina Ali. Kemudian zikir dalam hati diajarkan Rasul kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, berjalanlah sekian tahun, ya. Sahabat-sahabat pada mengamalkan zikir itu. Nah, pada masa itu gak ada nama. Sampai saatnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu membina jamaahnya dengan menggunakan zikir dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi Sayyidina Ali, Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani membina para jamaahnya itu dengan mengamalkan zikir jahar la ilaha illallah itu yang diajarkan Rasul kepada Sayyidina Ali zaman dahulu. Ya, muridnya banyak, ribuan, ada. Karena gurunya bernama Abdul Qadir, maka murid-muridnya menisbahkan zikir itu kepada nama guru. Ya, kalau misalnya ada ketemu satu sama lain, mereka, kamu belajar di mana? Karena gurunya namanya Syekh Abdul Qadir, mereka sebut, oh kalau saya Qadiriyah, artinya murid Syekh Abdul Qadir. Nah, sejak dari itulah zikir la ilaha illallah itu disebut dengan zikir Qadiriyah. Karena dia menggunakan cara, metode zikir, bukan hanya sekedar menyebut kalimat, ada metodenya. Metode itu kan cara, jalan menuju Allah. Maka jalan itu disebut tarekat. Tarik itu kan jalan. Jadi disebutlah tarekat Qadiriyah, artinya jalan menuju Allah
seperti yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir, maka disebutlah Thariqat Qadiriyah begitu. Nah, mulai dari itulah bernamalah Thariqat Qadiriyah. Lalu kemudian zikir yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar waktu di Gua Sur itu dikembang luaskan, diajarkan oleh Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi. Murid beliau banyak dan beliau membina jamaahnya melalui zikir yang diajarkan Rasul kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Karena gurunya bernama Syekh Muhammad Bahauddin Naqsyabandi. Nafas itu kan sebenarnya nafas itu kan seperti ngelukis ya. Ngelukis di batu itu susah menghilang. Karena kalau Syekh Bahauddin Naqsyabandi itu menalkin zikir langsung terasa oleh murid, lengket zikir itu di hati murid. Maka disebut Naqsyabandi, nafas. Maka zikir yang diajarkan Rasul kepada Abu Bakar Siddiq itu disebut Naqsyabandiyah. Nah, kenapa nisbahnya kepada Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi? Maka zikirnya disebut Naqsyabandiyah. Ada dua, jadi yang zikir la ilaha illallah disebut Qadiriyah, yang di dalam hati disebut Naqsyabandiyah. Tahun 1870-an ada seorang mursyid orang Indonesia, Syekh Ahmad Khatib Sambas bin Ibnu Abdul Ghaffar, orang Sambas, Kalimantan Barat. Beliau menetap di Mekah. Beliau jadi mursyid dari Thariqat Qadiriyah dan juga Thariqat Naqsyabandiyah, bahkan juga Thariqat Ampasiyah. Karena dua-duanya ini diajarkan oleh Rasul SAW, oleh beliau digabung menjadi satu, menjadilah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Jadi makanya sampai ke Indonesia muridnya banyak. Murid dari Syekh Khatib itu banyak. Di antaranya ada Syekh Abdul Karim ya, Banten. Ada Syekh Tolha Kalisaput Cirebon. Banyak, ada beberapa orang murid beliau, di antaranya Syekh Tolha Kalisaput Cirebon. Syekh Tolha itu satu eting dengan Syekh Abdul Karim ya. Beliau berdua sudah pulang ke Indonesia, tapi kemudian ketika mendekati ajalnya, Syekh Khatib memanggil Syekh Abdul Karim untuk kembali ke Mekah menggantikan posisi beliau sebagai mursyid dunia ya. Nah, lalu Syekh Tolha mengajarkan apa yang diterimanya dari Syekh Khatib waktu di Mekah dulu, diajarkan kepada murid-muridnya, sehingga murid-murid beliau banyak. Nah, setelah beliau berpulang ke rahmatullah, baru diteruskan oleh salah seorang murid beliau, Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad berpulang ke rahmatullah, diteruskan oleh Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin yang kita kenal Abah Hanom. Nah, Abah Hanom sudah berpulang ke rahmatullah, lalu diteruskan oleh para wakil talqinnya. Alhamdulillah kita mendapatkan pengajaran dari pengusaha Abah Hanom, dan saya ya dari Lampung diberi amanah oleh pengusaha Abah untuk mengajarkan amaliyat Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah ini kepada hamba Allah yang membutuhkan. Maka kita buatlah ada pusatnya di Pondok Pesantren Arafah Lampung. Insya Allah tempat ini juga menjadi pusat untuk Bandar Lampung. Nah, kegiatan Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah untuk wilayah Bandar Lampung pusatnya di sini. Nah, mudah-mudahan untuk tingkat Lampung juga di sini juga. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu sejarah singkat. Kemudian apa sih tujuan kita belajar tarekat? Tujuan kita belajar tarekat itu untuk mendapat keselamatan pulang kembali kepada Allah. Itu tujuannya. Makanya setiap kita mengamalkan zikir selalu diawali dengan ilahi anta maksudi. Ya Allah, kau yang kutuju.
ilahi anta maksudi. Saya sering sampaikan sama jamaah, ini bukan lagu wajib, tapi ini ikrar kita yang kita tanamkan di dalam hati kita bahwa kita ingin menuju Allah, supaya kita tidak terombang-ambing. Jadi apapun yang ibadah yang kita lakukan untuk menuju Allah, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ya Allah, kau yang kutuju, aku tidak nuju-nuju yang lain, enggak. Bukan belajar tarekat supaya jabatan naik, bukan. Bukan belajar tarekat supaya dagangnya laris, enggak juga. Bukan belajar tarekat supaya disenangi orang, enggak. Enggak ada itu. Ya, belajar tarekat supaya kita kembali kepada Allah dengan selamat. Jadi kalau kepingin selamat pulang kepada Allah, maka amalkan zikir. Ya, amalkan zikir. Sebab apa? Zikir itu kata Rasul untuk membersihkan hati. Likulli syai'in siqala wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatu ada alat pembersih. Pembersih hati itu zikir kepada Allah. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, maka belajar tarekat ini menurut saya itu wajib. Nah itu ya, belajar tarekat ini kan sama dengan belajar tasawuf. Jadi tasawuf itu ada tasawuf amali namanya ilmu tarekat, ada tasawuf nazari namanya ilmu ma'rifat, begitu. Kalau belajar tarekat artinya bertasawuf dengan cara beramal. Tapi kalau ilmu ma'rifat bertasawuf dengan cara memahami, ya, dengan nalar. Jadi ilmu ketuhanan. Maka dua-duanya sebenarnya tasawuf. Belajar tarekat itu tasawuf amali, belajar ma'rifat tasawuf nazari. Ya. Dan itu semuanya wajib untuk kita pelajari. Ya. Kenapa wajib? Karena diri kita akan kembali kepada Allah. Semua kita mesti kembali kepada Allah. Nah, diri kita ini ada 4 lapis. Ya, ada 4 lapis diri kita ini. Pertama tubuh, yang kedua hati, yang ketiga nyawa, keempat rahasia diri. Ini yang